Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam video renungan ke depan ini, kita akan belajar terus dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan dari kitab Yohanes yang akan kita terima dari renungan pagi kita saudara. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11 ini, kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang akan melakukan mujizat, kuasanya lah yang akan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Itulah yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Karena saya percaya Allah kita begitu rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Allah ingin Dia dikenal sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa ketika Dia menyatakan mujizatnya. Dan bagaimana supaya mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang akan kita belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus hadir di satu perjamuan, di satu pesta kawin. Ibu Yesus juga ada di situ. Lalu kemudian singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta itu, dan itulah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara, mujizat yang luar biasa itu terjadi melalui orang yang ada di situ, yang mungkin bagi kita tidak terlalu dianggap. Siapa mereka? Para pelayan yang melakukan mujizat. Mujizat terjadi itu atas kuasa Tuhan, atas kuasa Yesus. Tapi orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Dan dari situ saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau melalui orang yang bekerja di belakang layar, tidak terlalu dianggap, para pelayan, bukan melalui yang sedang berpesta, bukan melalui kepala pesta, pemimpin pesta, bukan saudara, tapi melalui para pelayan Yesus melakukan mujizat. Jika demikian, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, sekalipun mungkin hidup saudara tidak terlalu diperhitungkan, tetapi Yesus bisa melakukan mujizat melalui kehidupan saudara. Kalau melalui para pelayan itu pun Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, merubah air menjadi anggur. Yesus juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat di dalam dan melalui kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami, untuk terjadinya mujizat itu? Kita akan belajar saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar kembali dari perikop ini. Pada waktu itu saudara, pada saat pesta itu, maka terjadilah satu hal yang bisa saja sangat mempermalukan yang melakukan pesta itu, di mana mereka kehabisan anggur. Ada masalah yang terjadi di situ. Mereka kehabisan anggur, dan saat mereka kehabisan anggur, ibu Yesus melaporkannya kepada Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu, sebab saatku belum tiba?" Tetapi kemudian ayat 5 saudara, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Lihat saudara, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan saudara. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dikatakan lakukan, buat. Itu ketaatan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara hari ini bahwa untuk terjadinya mujizat atau kunci terjadinya mujizat itu adalah melalui ketaatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat terjadi. Dan kalau saudara mengamati setiap peristiwa mujizat itu, maka saudara akan menemukan selalu ada unsur ini di sana, ketaatan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam persoalan, masalah atau apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit saat ini, dengar, hal yang paling prinsip yang harus saudara lakukan untuk mengalami mujizat adalah taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin kita belajar adalah ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita akan lihat apakah pelayan itu taat dan ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Kita lihat bersama di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu lihat kalimat berikutnya saudara, "Dan mereka pun mengisinya sampai penuh." Lihat saudara,
terjadilah yang namanya ketaatan di sana. Ketika Yesus memerintahkan mereka supaya mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika ada perintah isi tempayan dengan air, mereka langsung melaksanakannya, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, waktu itu ada masalah. Masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Masalah yang membutuhkan mujizat. Memang selalu mujizat itu ada ketika ada masalah. Dan waktu itu ada masalah kekurangan anggur. Yang membutuhkan mujizat itu adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan itu adalah mengisi tempayan dengan air. Artinya apa, saudara? Kalau kita coba pikir, itu yang diperintahkan itu sepertinya tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Sepertinya bukan jawaban terhadap masalah yang sedang terjadi. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu bisa berkata, Yesus, bukan kami tidak mau, tetapi saat ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Kenapa kamu menyuruh kami mengisi tempayan dengan air? Untuk apa itu air? Yang kami butuhkan anggur. Orang-orang sudah berkumpul, mereka harus dihidangkan anggur. Anggur yang harus kami hidangkan bagi mereka, bukan air. Kenapa kami harus mengisi tempayan dengan air? Bisa saja mereka protes, saudara, dan berkata, mencari alasan seperti itu. Tetapi lihat, sekalipun saya percaya dalam pikiran mereka ada sesuatu yang tidak nyambung dalam pikiran mereka, tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat saja kepada firman Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Taat sekalipun tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Untuk mengalami mujizat, taat. Hari ini mungkin ada sesuatu yang saudara tahu, saudara harus taati kepada Tuhan. Dan terkadang itu tidak sesuai dengan pikiran, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi dengar, untuk kita mengalami mujizat, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Karena dia sudah tahu, dia paling tahu apa yang akan dia lakukan. Mujizat apa, bagaimana caranya dia melakukan mujizat, dia yang paling tahu, saudara. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan, kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, satu kali, ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu, saya merintis gereja ini, dan kemudian saya pergi ke rumah-rumah, saya menginjil ke rumah-rumah. Dan pada waktu itu saya masuk ke sebuah rumah, dan kebetulan ada seorang ibu di rumah itu, dan baru saja dia keluar dari rumah sakit. Saya agak lupa waktu itu yang sakit siapa, apakah dia, anaknya, suaminya, saya agak lupa. Tapi saya masih ingat waktu itu dia sakit, dia keluar dari rumah sakit, dan dia cerita bahwa waktu itu dia keluar dari rumah sakit dengan susah. Kenapa? Karena dia masih punya hutang di rumah sakit dan belum bisa dia lunasi. Dia menangis cerita, saudara. Dan waktu itu saya seorang pendeta yang merintis tanpa gaji. Tidak ada jaminan apa-apa. Dan waktu itu saya mengingat ada di dompet saya uang harga 50.000. Itu cukup kebutuhan saya beberapa minggu, karena 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian ada gerakan di hati saya. Tuhan berkata, berikan itu kepada ibu itu. Saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis berapa besar utangnya, apakah persis 50.000. Saya kurang ingat, tapi jumlah itu saya ingat. Saya agak berat, saya mulai berdebat dengan diri saya sendiri, dengan hati nurani saya. Ini uang makan saya, ini kebutuhan saya yang malah butuh untuk kehidupan saya, karena saya pendeta yang merintis tanpa gaji. Saya butuh. Tetapi gerakan itu, dorongan itu begitu kuat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan kemudian akhirnya saya mencabut dompet saya ambil uang 50.000 itu, dan saya kasih kepada ibu ini. Saya berkata, Bu, pergi ke rumah sakit dan kemudian bayarkan hutang ibu. Singkat cerita, saudara, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya,
Kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tuhan memelihara saya. Mungkin di video-video sebelumnya saudara sudah mendengar bahwa akhirnya Tuhan utus seorang ibu di samping rumah saya yang memelihara saya selama sekitar 3 tahun. Setiap pagi dia kasih nasi dan lauknya di jendela di samping rumah. Di situ ada meja, dia letakkan di situ yang cukup makan pagi dan siang. Malam dia kasih lagi. Begitu terus. Saya tidak pernah meminta saudara, hanya mereka sudah datang bergereja dan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Bayangkan saudara, Tuhan memelihara saya. Melalui apa yang dia gerakkan, saya lakukan. Lalu kemudian, singkat cerita lagi, sekitar 2 tahun yang lalu, bayangkan berarti 18 tahun kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa malah keluarga-keluarganya, itoknya, permennya dia bawa, datang ke gereja. Artinya apa saudara? Apa yang saya tabur dulu, ketika saya taat, akhirnya itu menghasilkan mujizat double. Tuhan memelihara saya dengan jauh lebih dahsyat, dan akhirnya ibu ini juga diselamatkan. Dengar saudara, waktu itu tidak masuk akal. Saya yang butuh malah. Saya sangat butuh itu untuk makan saya, untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berkata, beri. Kalau itu suara Tuhan saudara, jangan berdebat. Lakukan, maka saudara akan melihat mujizat lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, taatlah sekalipun tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Para penafsir berkata bahwa yang harus mereka isi waktu itu sekitar 500 sampai 600 liter. Wow, saudara, itu 500 sampai 600 liter itu jumlah yang banyak di daerah seperti itu. Di daerah yang susah air di sana. Itu banyak sekali. Dan belum tahu juga berapa jauh mereka harus mengambil air. Artinya mereka begitu melelahkan, begitu lelah harus mentaati itu, saudara. Artinya ketika mereka memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus siap capek untuk mentaatinya. Dan di sini ditegaskan mereka bukan mengisinya separuh-separuh atau sedikit-sedikit, tapi jelas ditegaskan dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Bahwa mereka mentaati persis firman Tuhan sekalipun itu melelahkan, sekalipun mereka harus capek, mereka taat. Wajar mujizat akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Tuhan, karena ada orang yang siap bayar harga, siap capek untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, setiap kita hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat, taatlah. Sekalipun terkadang itu melelahkan, taatlah. Sekalipun saudara harus capek, taatlah. Saya sudah melihat saudara kembali dalam merintis pelayanan. Saya tidak punya dana, tetapi di desa tempat saya merintis gereja, ada begitu banyak potensi yang bisa saya gunakan. Artinya apa saudara? Di dekat gereja saya ada sungai, di sana ada batu, di sana ada pasir. Saya mengajak anak-anak muda untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Saya tunjukkan kepada mereka contoh, saya angkat batu, saya angkat pasir. Begitu capeknya saudara. Lalu kemudian kami cetak batako dan saya mulai membangun tembok, membangun bangunan dan sebagainya. Melelahkan sekali. Tapi hari ini saya melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Begitu banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, bahkan desa ini diberkati melalui pelayanan ini ketika ada orang yang siap bayar harga, taat sekalipun capek. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu kata Yesus, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang diisi itu apa? Air. Yang disuruh cedok apa? Air. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka bawa. Luar biasa. Para pelayan itu taat penuh kepada firman Tuhan. Mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka pelayan. Mereka mungkin pada waktu itu digaji di sana, diupah di sana. Dan ketika
Mereka bawa itu, padahal waktu itu masalahnya adalah kekurangan anggur, dan mereka bawa air. Itu berisiko bagi mereka. Pemimpin pesta bisa marah, mereka bisa tidak digaji, saudara. Tapi mereka taat sekalipun itu berisiko, karena mereka tahu itu perintah Tuhan. Mereka taat sekalipun berisiko. Mereka cedok, mereka bawa. Dan akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun berisiko, kalau saudara tahu itu firman Tuhan, taatlah. Karena dengan begitulah maka saudara akan mengalami mujizat. Taatlah sekalipun beresiko. Taatlah. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahwa untuk kita mengalami mujizat, satu unsur yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu sikap yang harus kita miliki adalah ketaatan. Di mana kita harus taat sekalipun tidak masuk akal. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, sekalipun itu tidak masuk akal, kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun itu melelahkan. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun terkadang itu berisiko. Taatlah, karena ketika saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lakukan segala aktivitas saudara dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Taat sekalipun tidak masuk akal, taat sekalipun melelahkan, taat sekalipun ada risiko yang harus saudara tanggung, maka Tuhan akan memberkati saudara melakukan mujizat di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam masalah persoalan atau apapun yang saudara alami. Ketika saudara taat, saudara akan menyaksikan mujizat. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menjadikan firman Tuhan ini jadi renungan dan terapkan dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.